Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah mengikuti, mata kuliah PTPA dengan baik dan saat ini kita sedang masuk ke bab terakhir terkait dengan penutupan atau rehabilitasi TPA. Materi ini saya ambil dari internet, di slideshare.net, kemudian sebenarnya ini adalah rangkuman dari Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, lampiran ketiga. Nah, eee, baik, langsung saja saya lanjutkan materi terkait dengan penutupan TPA. Jadi sebenarnya penutupan TPA itu dapat dilakukan apabila telah memenuhi kriteria seperti TPA yang sudah penuh dan tidak mungkin diperluas lagi, kemudian keberadaan TPA yang tidak sesuai dengan RT RW dan eee, TPA yang dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka. Kemudian untuk rehabilitasi TPA ini berbeda dengan penutupan TPA. Untuk rehabilitasi TPA sendiri adalah, arahnya itu untuk penggunaan kembali TPA atau, landfill mining atau penambangan TPA. Jadi ada 2 hal yang dilakukan dalam proses rehabilitasi, ya saya ulangi, yang pertama untuk penambangan, kegiatan penambangan TPA, yang kedua adalah, kegiatan untuk penggunaan kembali TPA. Rehabilitasi TPA di sini dilakukan apabila sudah memenuhi kriteria, yang pertama menimbulkan masalah lingkungan, kemudian TPA yang sekarang mengalami bencana, tetapi masih layak secara teknis, kemudian TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka. Kemudian pemerintah kota atau kabupaten masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru. Kebanyakan ini dilakukan pada kota-kota yang memang memiliki lahan yang sangat sempit dan tidak memiliki lahan lagi untuk TPA. Kemudian kondisi TPA yang masih memungkinkan untuk direhab, baik melalui proses penambangan atau langsung digunakan. Kemudian rehabilitasi TPA itu dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria lain. Jadi selanjutnya adalah, masih bisa dioperasikan. Jadi TPA yang masih bisa dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan memiliki luas lebih dari 2 hektar, ya itu bisa direhab. Kemudian lokasi TPA juga harus memenuhi ketentuan teknis dalam pemilihan lokasi TPA. Kemudian peruntukan lahan sesuai dengan RT RW dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang mendukung. Untuk menentukan TPA akan ditutup atau direhab itu berdasarkan indeks penilaian resiko. Indeks penilaian resiko ini tidak akan saya bahas lebih lanjut. Sebenarnya ini hampir sama dengan ketika kalian belajar K3. Jadi bagaimana kalian melihat, resiko-resiko yang ditimbulkan dari penutupan maupun, rehabilitasi TPA, dan apabila nilainya, indeksnya itu, lebih dari 600 maka lebih baik ditutup. Tapi kalau misalnya 300 sampai 600 itu bisa direhab dengan cara, eee, apa itu, proses penambangan, landfill mining. Untuk kurang dari 300 itu bisa dilakukan, rehabilitasi atau penggunaan kembali. Dalam hal untuk, eee, kegiatan penutupan maupun rehabilitasi, ada beberapa pejabat yang berwenang, dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah Menteri PU, di mana Menteri PU melibatkan KLHK, untuk menilai indeks resiko, untuk masing-masing kota, baik itu kota metropolitan, kota besar maupun regional. Kemudian, Menteri PU juga mengeluarkan rekomendasi
untuk penutupan atau rehabilitasi TPA untuk masing-masing kota tadi, kemudian gubernur juga dapat melakukan penilaian indeks risiko dan mengeluarkan rekomendasi penutupan rehabilitasi untuk kota sedang maupun kota kecil. Pemerintah kabupaten atau kota wajib melaksanakan kegiatan penutupan setelah paling lambat 2 tahun setelah dikeluarkan rekomendasi. Dalam hal kegiatan penutupan TPA, itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa ada kegiatan penyusunan rancangan teknis, kemudian pra-penutupan, pelaksanaan penutupan, maupun pasca penutupan. Dalam rancangan teknis penutupan TPA, itu harus disiapkan paling lambat 1 tahun sebelum TPA ditutup. Sedangkan di dalam kegiatan pra-penutupan TPA, ini ada kegiatan pengumpulan data fisik, kemudian pengumpulan data klimatologi, hidrogeologi, dan geoteknik, kajian potensi gas dan lindi di dalam tumpukan sampah, serta sosialisasi rencana penutupan TPA melalui pemasangan papan pengumuman di lokasi TPA dan media setempat. Kegiatan pelaksanaan penutupan TPA meliputi penyiapan stabilitas tumpukan sampah, kemudian pemberian lapisan tanah, pembuatan tanggul pengaman, penataan saluran drainase, pengendalian lindi dan gas, pencemaran air, kontrol terhadap kebakaran dan bau, kemudian pencegahan pembuangan ilegal, penghijauan, zona penyangga, serta rencana aksi pemindahan pemulung dan keamanan TPA. Untuk pengendalian lindi sendiri dilakukan di instalasi pengolahan lindi. Apabila belum tersedianya instalasi pengolahan lindi, maka perlu adanya penelitian maupun perencanaan secara teknis. Tapi apabila sudah tersedia, maka hanya dilakukan evaluasi terhadap jaringan pengumpul, sistem pengolahan, dan kualitas efluennya. Untuk pengendalian gas dilakukan dengan cara menggunakan perpipaan secara vertikal maupun horizontal. Apabila pipa vertikal belum dipasang, maka harus ada pembuatan sistem penangkap gas dari gas vertikal sampai dengan ventilasi akhir. Kemudian apabila sudah terpasang, maka dapat disambung dengan ventilasi akhir. Ventilasi akhir dihubungkan dengan perpipaan horizontal ke sarana pengumpul gas. Kemudian gas yang terkumpul dapat dibakar maupun dimanfaatkan. Nah, untuk kegiatan pasca penutupan TPA itu meliputi kegiatan pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengoperasian TPA. Kemudian untuk kegiatan pasca penutupan yang lainnya adalah kegiatan pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan sekurang-kurangnya berupa inspeksi, pemeliharaan penghijauan, pemeliharaan saluran drainase, dan instalasi lindi, pemantauan kelerengan, dan pemantauan kualitas lingkungan. Kemudian kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dilakukan setiap 6 bulan sekali menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur. Untuk pemanfaatan lahan bekas TPA, biasanya diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. Tanaman yang digunakan tidak boleh tanaman pangan. Oke, yang kedua, rehabilitasi TPA. Dalam rehabilitasi TPA itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama, pembuatan rencana tindak terhadap rencana rehabilitasi, pengukuran kondisi fisik lahan pasca operasi, perencanaan dan desain rehabilitasi, penyediaan tanah penutup minimum dan tanah penutup final, pengendalian lindi dan gas, kemudian pembangunan sistem drainase, kontrol pencemaran air, dan kualitas lingkungan yang lainnya. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi TPA harus dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis. TPA yang sudah direhabilitasi tidak boleh dioperasikan dengan cara open dumping. Kompos dari penambangan TPA tidak boleh digunakan pada tanaman pangan karena berpotensi mengandung logam berat yang cukup tinggi. Baik, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Joy Irman Putra
Indonesian Institute for Infrastructure Studies yang sudah menyediakan slide-nya secara terbuka dan di sini sebenarnya cukup menarik begitu. Apabila kalian mau mengambil tugas akhir, karena belum ada ya, setahu saya belum ada tugas akhir yang menjelaskan mengenai bagaimana cara desain penutupan TPA ataupun desain rehabilitasi TPA ataupun desain untuk landfill mining. Nah, ini bisa jadi sebuah gambaran yang menarik buat kalian apabila kalian juga mungkin ada yang tertarik. Nah, itu bisa ditindaklanjuti karena untuk kegiatan TPA yang rehabilitasi maupun penutupan TPA ini membutuhkan adanya perencanaan teknis yang khusus yang berbeda dari sistem perencanaan sistem operasi maupun optimasi dari operasi itu sendiri. Nah, karena itu silahkan apabila nanti ada yang tertarik bisa untuk berkonsultasi dengan dosen yang terkait dan menurut saya ini juga merupakan salah satu topik yang sangat menarik dan bisa digunakan sebagai tugas akhir. Terima kasih atas atensinya selama perkuliahan. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan cukup membingungkan dan tidak jelas. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, tapi jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam kondisi pandemi seperti ini semua serba sulit gitu dan belajar ataupun dalam proses belajar maupun mengajar itu semuanya memiliki tantangan masing-masing dan saya mohon maaf sekali lagi apabila ada banyak kekurangan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.